balik lagi ke channel aku Analvian. Nah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu. Dan kali ini aku kembali lagi nge-review satu produk lokal yang di dalamnya itu ada bahan aktif yang banyak banget manfaatnya buat kulit kita. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, juga share ke teman-teman kalian kalau video aku sangat-sangat bermanfaat. Tapi jangan lupa klik notification-nya supaya kalian gak pernah ketinggalan dengan update terbaru video aku. Nah, daripada berlama-lama, mending kita lanjut reviewnya. Nah, kali ini aku mau nge-review satu produk lokal, yaitu Something. Dia mengeluarkan level 1% retinol. Ini adalah salah satu bahan aktif yang sekarang sudah banyak banget dipakai brand-brand lokal di dalam produk mereka, skincare pastinya. Nah, tapi aku sebelum melanjutkan ini reviewnya, aku ingin kasih gambaran sedikit nih apa itu retinol. Mungkin banyak banget di luar sana atau kalian sendiri yang masih belum tahu retinol itu apa, atau sudah pernah dengar tapi nggak ngerti nih apa manfaat retinol sebenarnya buat kulit kita, atau masih takut-takut atau masih ragu gitu. Jadi aku mau kasih gambaran sedikit, yaitu retinol merupakan bahan aktif dari vitamin A yang banyak banget manfaatnya buat kulit kita. Nah, salah satunya itu mengatasi penuaan dini atau anti-aging. Ini bagus banget nih yang untuk usianya 30 tahun ke atas gitu kan. Nah, dia sebenarnya gunanya kok bisa sih untuk mengatasi penuaan dini? Iya, kenapa? Salah satunya lagi, dia bisa merangsang produksi kolagen. Kenapa? Seperti yang aku tahu, produksi kolagen kita ini sangat-sangat penting di dalam kulit kita. Nah, jadi semakin bertambahnya usia, sudah pasti produksi kolagen kita semakin menurun gitu kan. Jadi elastisitas kulit kita juga semakin menurun, sehingga semakin bertambah nih permasalahan di kulit wajah kita. Nah, jadi kegunaan retinol ini sendiri untuk merangsang lebih banyak lagi kolagen di dalam kulit kita, sehingga menghindari atau mengatasi permasalahan seperti keriput, garis halus, atau kulit kering dan lain-lain gitu kan. Kemudian seperti milia itu juga gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk memakai Something level 1% retinol itu karena memang permasalahan aku sudah, ya seperti yang aku bilang, aku sudah berusia 30 tahun ke atas. Dan kemudian sudah mulai nampak garis-garis halus di bawah mata, kemudian di area senyum, smile line gitu kan. Kemudian paling utama yang ingin aku atasin itu adalah milia. Iya, aku punya keluhan di kulit aku milia. Aku punya milia di sebelah sini. Nanti aku akan kasih fotonya dan gambarannya sebelum dan sesudah aku memakai Something level 1% ini. Nah, kemudian kenapa aku jatuh hati atau memakai retinol dari Something ini? Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang paling pertama ingin aku bahas itu mengenai packagingnya. Dari segi bentuk packagingnya seperti ini. Warnanya hijau pekat gitu ya, hijau tua, nampak nggak sih di kamera? Nah, aplikatornya pipet gitu, jadi kalian bisa atur pemakaiannya berapa tetes, tinggal dipencet aja seperti itu. Nah, kemudian teksturnya seperti yang kalian perhatikan tadi kan itu water base ya, jadi cepet banget menyerap di kulit kalian gitu kan kalau udah diaplikasikan di wajah, jadi nggak akan mengganggu layering sebelumnya atau sesudahnya. Ini cepet banget. Nah, di sini ada dibilang kalau fungsi retinol 1% yang telah dienkapsulasi. Nah, ini nih. Ini yang ngebuat aku kayaknya yakin buat pakai retinol dari Something, walaupun sedikit tinggi untuk bagi pemula. Retinol ini cukup tinggi, 1% bagi pemula gitu kan. Tapi sudah dienkapsulasi. Nah, dengan adanya enkapsulasi ini atau kristal pelindung, jadi retinol bahan aktif tadi masih tetap terjaga hingga masuk ke dalam kulit kita, dan dia terlepas secara perlahan menuju target-target kita, tapi kerjanya tetap maksimal. Tuh, aman banget kan? Kenapa? Makanya aku akhirnya memutuskan pakai Something retinol ini, karena dia memang sudah dienkapsulasi. Jadi nggak langsung jebret gitu kan, nggak langsung bikin kulit kita, apalagi yang baru banget mau coba retinol, baru pemula banget mau coba retinol, kulitnya tuh nggak akan terkejut. Jadi meminimalisir iritasi, itu dia. Tapi sekali lagi aku mau kasih disclaimer juga ke kalian, kalau jika produk ini cocok di kulit aku, belum tentu cocok di kulit kalian dan sebaliknya. Nah, itu dia kemudian caranya kocok sebelum digunakan. Kenapa? Seperti aku pertama kali aku sempat buka gitu kan, jadi kayak aku belum kocok sama sekali, jadi kayak ada mungkin kayak sedikit di dalamnya itu bahan aktifnya itu agak sedikit seperti kayak nggak bercampur. Jadi memang di sini dijelaskan bahwa kocok sebelum digunakan, sehingga bahannya itu berbaur gitu kan, bahan aktifnya itu karena dia mungkin ada campuran water ya, jadi memang harus dikocok sebelum digunakan. Kemudian gunakan setelah toner dan sebelum moisturizer. Nah, ini dianjurkan dan disarankan pakainya itu sehari 1 kali gitu. Tapi kalau kalian yang masih
pemula banget gitu kan, ya nggak apa-apa sih di switch aja. Contohnya seperti aku pakai retinol ini, misalnya hari Senin aku pakai retinol, hari Selasanya aku pakai Expo, hari Rabunya aku pakai retinol kembali. Pokoknya di switch aja, tapi aku pakainya itu saat malam hari gitu kan. Kenapa? Supaya menghindari sunburn di pagi hari. Itu kalau aku di kulit aku. Tapi sangat-sangat dianjurkan kalau kalian malamnya pakai retinol, paginya itu kalian harus pakai sunscreen, dan siangnya kalian harus nge-reapply lagi sunscreen kalian. Nah, sekarang dari segi isi kandungannya yang utama sudah pasti retinol. Nah, yang kedua di sini aku ada ngelihat ada hyaluronic acid, seperti yang aku pernah juga jelasin dari video-video aku sebelumnya. Hyaluronic acid itu bagus banget untuk kelembapan kulit kita, kemudian memperhalus kulit. Nah, kemudian di sini ada ceramid. Ceramid ini bagus juga untuk anti radikal bebas, mengatasi kulit kalian dari radikal bebas yang bisa merusak kulit pastinya. Kemudian di sini juga ada allantoin. Ini juga bagus untuk memperbaiki tekstur-tekstur kulit kalian, atau dari bekas luka atau enggak dari bekas jerawat seperti itu. Ini juga bagus banget. Nah, dan ingredients yang lain yang sudah pasti mendukung cara kerja dari level 1% retinol dari Something ini. Nah, jadi bagaimana nih level 1% retinol dari Something ini bekerja di kulit aku? Pertama kali aku nggak ada sama sekali ngerasain, pas hari pertama aku mengaplikasikan retinol ini di kulit aku, nggak ada ngerasain efek yang kayak tingling, cekit-cekit gitu. Aku nggak ngerasain sama sekali. Bener-bener kayak ya udah aku aplikasikan, ngeresep di kulit aku, dan aku layering dengan serum yang lain atau pendukung yang lain, karena ini bagus banget loh katanya kalau dicampur dengan niacinamide. Maksudnya di layering dengan niacinamide, bukan campur ya. Di layering dengan niacinamide itu kayak ibaratnya kerjanya semakin nampol tuh di kulit kalian. Bener banget. Betul-betul aku nggak sama sekali ngerasain apapun efek yang ngebuat iritasi keesokan harinya, hari kedua, hari ketiga juga aku nggak ngerasain sama sekali cekat-cekit atau kemerahan. Aku nggak sama sekali. Bener-bener di kulit aku dia sangat gentle, mild. Bahkan minggu pertama, kedua itu aku ngerasa beneran gak sih ini retinol udah bekerja di kulit aku gitu. Nah, aku akan kasih gambarannya seperti di atas ini. Ini nanti aku akan kasih gambarannya seperti ini. Sebelum aku memakai retinol Something ini dan sesudah memakai retinol Something ini, aku sudah ngasih gambarannya seperti ini. Sudah banyak banget perubahan dari segi tekstur kulit aku. Mungkin yang dari gambar sebelumnya itu tampak seperti kering, kalaupun lembab ya nggak lembab banget gitu, nampak seperti kering, kemudian nggak plump gitu kan. Dari segi tekstur kulit itu jelas. Dari segi tekstur kulitnya aja itu sangat-sangat jelas. Yang sesudah memakai retinol ini, tekstur kulit aku tuh lebih halus, kemudian lebih plump, dan juga lebih glowing. Nah, kemudian yang dari segi, kan aku sudah bilang sebelumnya kenapa aku ingin memakai retinol, karena aku ingin mengatasi milia aku. Dan akhirnya kalian bisa lihat dari gambar kalau milia aku tuh mengecil. Aku nggak bilang milia aku menghilang ya, aku bilang milia aku tuh mengecil, sedikit memudar. Jadi bener-bener serius, ini retinol bener-bener bekerja gitu di kulit aku gitu. Kenapa? Dari segi tekstur kulit aku semakin membaik, kemudian bekas-bekas jerawat aku juga ikut tersamarkan gitu kan. Jadi aku sudah jelasin dari gambar, sudah ada perbedaannya dari yang sebelum dan sesudah. Jelas banget milia aku mengecil dan sedikit tersamarkan, nggak jelas banget. Kemudian kemudian tekstur kulit aku tuh semakin halus, lebih plumpy, lebih ibaratnya terisi gitu kan. Kalian juga bisa lihat juga. Itu benar-benar aku suka banget. Padahal dia itu kayak gak menimbulkan efek apapun di aku. Ibaratnya bukan efek yang gimana ya, efek kayak nyeri, perih, iritasi, kering, itu enggak sama sekali. Tapi aku sarankan kalau memang kalian baru pertama kali atau kulit kering, aku sarankan banyak-banyak banget pakai hydrating toner atau pelembab gitu kalau di saat memakai retinol ini gitu kan, supaya kulit kalian nggak semakin kering. Jadi karena memang dasar kulit aku kering, aku sudah memakai Something retinol ini. Awalnya sebelumnya aku sudah pakai hydrating toner, kemudian memakai retinol, aku tambah lagi dengan moisturizer, jadi wajah aku semakin lembab. Jadi kerja retinol ini pun semakin aman, sangat-sangat aman di kulit aku pastinya. Nah, jadi itu perubahan dari kulit aku nggak bisa gambarin panjang lebar, karena dari segi foto aja itu sudah membuktikan bagaimana perubahan sebelum dan sesudah aku memakai retinol 1% dari Something ini. Nah itu ya, jadi aku karena sudah cinta banget sama Something level 1% retinol ini sudah mau habis ya.
Padahal ini ibaratnya pemakaian aku itu di switch. Kemudian ini sudah mau habis dong. Dan akhirnya aku beli yang special editionnya. Ini ukuran 20 mili dan ini juga lebih lucu, lebih menarik kemasannya teman-teman. Aku suka dan pipetnya juga lebih elegan ya. Dan ini apa ya? Mungkin kalau yang something level, mungkin kalau kemasan yang sebelumnya seperti ini kan kayak nggak ada penghalang ininya ya dari segi tutupnya ya. Dia kayak udah ngelos aja gitu kan. Tapi kalau di special editionnya dia kayak ada penahan di tutupnya gitu. Ya udah, serumnya itu nggak akan ngeluber di sekelilingnya gitu. Jadi memang berpusat di pipetnya aja, ya udah deh seperti ini. Jadi dari segi kemasan yang baru tuh lebih cakep. Nah itu dia, aku suka sampai akhirnya aku punya level 1% retinol dari something lagi. Jadi aku punya 2 deh, karena ini memang sudah mau habis. Jadi aku repurchase lagi dan akhirnya ini bukti aku kalau memang aku udah suka banget sama formulasinya di kulit aku. Karena 6 minggu, dalam waktu 6 minggu aku ngelihat hasilnya, perubahan hasilnya lumayan gimana ya, lumayan kenceng di kulit aku gitu. Tapi dia tetap stabil dan aman. Aku nggak pernah selama 6 minggu ini atau hingga detik ini aku nggak ngerasain sama sekali iritasinya. Bahkan aku yang kulit aku tuh kering, pakai ini aku nggak sama sekali ngerasain kering atau beruntusan. Malah dari gambar yang tadi aku sudah munculin, iritasi kulit kemerahan aku sebelum aku pakai ini ya, pastinya di rongga ini sudah aku ingkarin juga. Itu jelas banget ada iritasi. Tapi setelah pemakaian retinol ini, iritasi di bawah sekitar area hidung aku itu nggak ada sama sekali. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu atau pengen banget pakai retinol, ya seperti yang udah aku jelaskan, dengan kondisi aku sudah berumur 30 tahun, kemudian kulit aku kering, aku punya permasalahan dengan berbagai macam bekas jerawat, kemudian mili ya pastinya, kemudian ada garis-garis halus di sekitar area mata. Jadi semua insya Allah teratasi. Tapi sekali lagi nggak ada yang pakai instan, butuh waktu, harus sabar. Walaupun aku kemarin tuh sempat kayak, ih beneran nggak sih retinol ini bekerja, soalnya nggak ada kayak kelihatan seperti itu awal-awalnya seminggu 2 minggu gitu. Tapi minggu ketiga, minggu keempat dan 5 dan 6 akhirnya hingga sekarang akhirnya kebeli lagi deh yang baru dengan kemasan yang baru gitu kan. Nah ini dia dengan ukuran 20 mili. Duh, aku makin cinta banget. Jadi aku ngasih rating ini 10 dari 10. Benar-benar ini bagus banget. Tapi memang kalau aku sarankan buat kalian yang baru mau pertama kali coba, pakai dulu yang level paling rendah. Kemudian perhatikan kelembapan kulit kalian harus tetap dijaga, hidrasi kulit kalian harus tetap dijaga juga gitu. Semoga review aku ini membantu kalian yang masih mencari skincare atau referensi mau mencari skincare, atau yang masih ragu-ragu pakai retinol, atau yang masih belum tahu retinol. Aku mudah-mudahan review aku bisa membantu kalian. Nah, itu aja dari aku. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.